Ini tolong ya, ini perlu ditopang pipi aku ini. Karena aku tuh, kamu ngerasa gak sih aku kayak bulldog? Iya. Ya kan? Ininya nih sini. Iya. Tapi tulangnya padahal tuh kecil loh. Tulangnya tuh kecil, emang berdaging aja. Iya, jadi waktu 2013 itu aku pernah kanker. Kanker payudara stadium awal. Aku di anestesi itu cuman bagian sini. Oh, berarti kamu dengar? Oh, aku sadar sekali. Aku sadar sekali di bagian sini. Habis itu di ketiak aku itu dibolongin, dipakein apa namanya besi panjang gitu, digituin sama ditok-tok. Kita challenge apa? Kita challenge minum. Kalau ketelan kita ke Korea ya. Oke. 1, 2, 3. Gue gak mau. Siapa yang gak mau? Ketelan Mei. Berarti kita harus ke Korea. Harus. Kamu ke Korea mau ngapain Mei? Tadinya aku mau ketemu cowok-cowok ganteng. Iya. Kayak artis-artis Korea kan. Iya. Tapi pas nyampe ke sana itu, ternyata kok nggak ada ya, aku lihat di jalan-jalan itu. Bukannya sama semua kan? Iya, sama nggak ada yang kayak di drama-drama Korea itu. Penipuan kataku mah. Jadi aku ke sana mau beauty trip. Oh, ngapain aja tuh? Ini nih benerin dagu aku merosot, pipi aku merosot keberatan. Pipi kamu keberatan ya? Iya, dulu tuh aku di sini di endorse ngilangin double chin, ya kan? Tapi dia lupa kiri kanannya nggak termasuk. Nah, jadi aku mau benerin. Iya, aku mau benerin. Soalnya ini keberatan. Ini sama ini nggak balance ya? Nggak balance kalau kamu perhatiin, karena ininya dulu diambil nih daging sini, di sini nih, disedot nih, di lipo di sini. Nah, biar bisa biwing. Ya biar bisa. Itu kan. Kalau sekarang kan berat di sini. Ya, aku sih nggak peduli orang-orang kayak ngomong, kamu gimana dirubah-rubah, di gimana di Korea. Emang lu pada mau megangin pipi gue begini emang? Iya, kan berat. Iya. Yang nanggung kan aku beratnya. Betul. Iya. Kemarin kesalahan aku sih gara-garanya terima endorse di sini. Terus sama sebelah sininya enggak. Sama facelift. Iya, sekalian lah kalau benerin ini otomatis. Ini dinaikin jadi nanti begini. Iya. Kamu mau ngapain? Aku juga beauty treatment. Aku mau ini diginiin sama tuh. Cuman katanya sih ada face contour, cuman belum tahu face contournya apa. Nanti harus disesuaikan. Kayaknya mau dipotong setengah deh. Bukan kontur. Itu bukan kontur. Otak kontur lebih bagus, otak kontur. Kayaknya otak aku mau dikontur deh. Iya, biar nggak loncat-loncat kita kalau ngomong kan. Iya, soalnya kayaknya agak geradakan. Oh, jadi di sini kan? Iya, berarti sini. kita sama. Kita sama nanti. Tapi yang beda, aku mau ngobatin payudara aku. Kenapa payudaramu, Ber? Payudara aku. Coba sini aku obatin, bisa nggak bisa dipijit, Ber? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Mana. Lihat-lihat aja. Kenapa, Ber? Payudara kamu demam? Bukan, dia gede sebelah. Aku juga. Oh, itu semuanya ya? Iya, nggak sinkron. Kamu kanan kiri beda kan? Iya. Aku sampai tengah-tengah beda. Gimana tuh? Oh, yang satu full, yang satu ada bolongnya. Aku mau nambah 2 payudara di belakang. Amit-amit, coy. Dikata kura-kura ninja apa? Iya, jadi waktu 2013 itu aku pernah kanker. Kanker payudara stadium awal. Nah, kemonya itu kemo oral waktu itu. Oral tuh berarti minum obat ya? Oral tuh minum obat. Ya. Jadi nggak suntik gitu. Ini serius nih. Ini beneran apa enggak sih? Ini aku kayak bingung gitu. Benar. Oh, kalau cerita itu harus sambil nangis ya? Enggak kan udah sembuh. Udah sembuh. Udah, kan hatinya udah nangis, nggak usah nangis juga dia. Gak usah. Iya, jadi 2013 itu aku ada kena cancer payudara stadium awal. Abis itu aku ngejalanin kemo dan lain-lain, penyinaran segala macam. Terus 3 tahun aku sembuh. 3 tahun kamu berarti minum obat terus, Ber? Minum obat. Aduh, rontok-rontok gitu nggak sih kalau kemo? Rontok, waktu itu rontok. Tapi untungnya nggak nyampe botak itu karena pertama sih stadiumnya masih awal. Yang kedua itu pakai kemonya kemo oral.
Nah kalau kemo oral tuh nggak terlalu kayak kemo suntik lah. Tapi pasti ada efeknya loh. Ada dong. Apa tuh efeknya? Pas minum obat. Wah, udah aku nggak berani ngebecandain lagi nih, sensitif nih. Susah gatal nih. Susah di iniin sih Mei. Gimana ya, rasanya tuh lemas. Abis itu tulang tuh kayak ngilu gitu. Kalau diginiin tuh kayak suka jadi kram-kram gitu nggak sih? Teman-teman aku kadang ada yang kayak gitu. Kram beda-beda orang sih. Tapi kalau aku tuh lebih ke ngilu. Iya, kayak pakai baju aja ngilu gitu. Hah? Serius? Selama 3 tahun tuh kayak gitu? Iya, jadi kalau habis minum obat tuh pakai baju aja tuh kayak aduh ngilu gitu, kalau dipegang gini tuh kayak aduh. Meriang ya, kayak meriang gitu. Iya, kayak meriang, tapi ini versi ngilunya. Udah gitu lemas, emosi juga nggak terlalu stabil ya. Terus kan sekarang udah sembuh, terus ngapain lagi ke Korea buat berobat? 4 tahun after aku dinyatakan sembuh, itu numbuh namanya kista di payudara. Tuh kistanya itu ada 12-an. 12 titik. Jadi dada kamu sekarang ada 12. Jadi sebenarnya kok kalian lihat ini besar itu karena ada kelereng-kelereng yang lucu yang tidak bisa dimainkan. Kelereng guys. Iya, jadi bentuknya bulat-bulat gitu. Nggak kelihatan sih, maksudnya kalau misalnya nggak harus ditekan aja, begini aja tuh udah kerasa. Kan kamu udah pegang. Iya sih, ya kan udah kan? dibongkar di sini. Aku main kelereng di situ. Main kelereng ya. Biar posisi nggak bagus nih di sini, ke atasan lagi deh gitu. Iya, kadang-kadang aku main biliar di sini. Agak berlebihan ya. Bola 11. Kenapa? Ada yang besar, ada yang kecil. Ukurannya variatif, tergantung sukanya yang mana. Tapi bagus sih, banyak orang itu ketika dia dinyatakan punya penyakit cancer atau apa biasa ngedon kan. Kalau Berli kan bisa dibawa bercanda. Dulu sih kalau cancer yang ngedon ya, bohong ya, aku nggak down mah, down pasti. So, kamu ngatasinnya gimana? Aku ngatasinnya sih lebih, ya pasti depresi sih. Karena aku suka nulis ya, jadi semuanya tuh aku curahin di tulisan aku. Oh, ada tuh tulisannya? Ada, nanti ada di buku yang bakal aku rilis. Wah! Lengah dikit nulis buku, geng! Nah, sama itu kan, siapa namanya? Moam. Mas MK. Nah, ternyata waktu aku operasi di Korea kemarin itu, Mei, kan di CT scan gitu kan semuanya. Karena kan aku lipo perut kan waktu kemarin, jadi di CT scan semuanya. Nah, kelihatan lu sama dokter Korea di sana, katanya itu nggak mau dibersihin. Aku bingung tuh, emang bisa ya? Ternyata bisa di sana selama itu bukan cancer. Oh, berarti bentuknya kista gitu ya? Iya, kista. Kalau sekarang kista, nggak cancer. Aku tuh tahu kista itu tuh adanya biasa di rahim. Iya. Ternyata ada juga ya? Ada di kulit, ada bisa kista. Oke, mulai sekarang, untung Berli tahu tuh pas cancer tahu sejak dini. Terus sekarang juga gara-gara lipo jadi ketahuan kan? Enggak, sebenarnya aku tuh udah tahu ada kista itu udah lama, cuman gara-gara ada yang megang terus laporan ya? Gitu kan ada di dalam. Awal-awal tuh masih. Tapi kan kepegang katanya waktu itu aku. Sekarang udah kepegang. Dia tuh tumbuh, Ber? Dia tumbuh terus. Berarti itu besar karena tumbuh. Iya, makanya kan aku bilang ada beberapa varian. Nah, di sana nanti aku mau nyembuhin itu, mau diambilin kistanya, semoga berhasil ya. Oke, aku temenin kamu, Ber. Kamu juga operasi, sosokan nemenin. Aku nggak berat-berat amat karena jadi aku temani dirimu. Tapi kamu nggak berat, tapi kamu manja, Mei. Enggak, aku cuman jangan dibikin ketawa aja sama muka kamu. Jahitan aku lepas semua nanti. Ini tolong ya, ini perlu ditopang pipi aku ini. Karena aku tuh kamu ngerasa gak sih aku kayak bulldog? Iya. Ya kan? Ininya nih sini. Ya. Tapi tulangnya padahal tuh kecil loh. Tulangnya tuh kecil, emang berdaging aja. Berdaging memang ya. Tipe-tipe yang berdaging gitu. Orang tuh kalau ngomong isinya daging semua, enggak. Badan aku daging semua. Deg-degan tahu. Jadi aku juga deg-degan banget, Maya, apalagi masalah payudara pasti aku lebih deg-degan. Halo? Dokter Boyke? Belum diangkat kan itu? Gimik kan? Dah lah.
Sudah aku gimmick, disebut pula namanya. Oh, kamu gimmick ceritanya? Iya, aku bilang halo Dokter Boyke. Ini kita mau bakal ngasih vlognya nggak di hari ini atau gimana? Gimana di ya? episode ini? Kita kasih lah. Oke, kalau gitu biar teman-teman ngeliat proses kita bertumbuh. Sumpah ya, ada yang ke Korea dia udah bawa rendang sama sarden sama sambel. Macam dia bisa aja makannya itu. Sumpah. Dan Pengen kalian tahu aku tuh. bawa kaki sapi. Bawa kaki sapi macam bisa ngunyahnya tuh. Tapi yang kaleng. Kita lihat ya guys ya, di vlog ini Berli bisa ngunyah apa enggak. Terus tampilan kita kayak gimana? Oke. Halo guys, kita udah sampai di Korea. Iya, dan kita sudah merubah muka kita menjadi tong sampah. Anjir, aku gak mau ngeliatnya sumpah. Jadi aku gak berani ngeliat Mei, bukan karena ngeri, karena kocak. Guys, tapi ya kita senang loh di sini operasi kita berjalan lancar. Terus recovery-nya ya gini lah, bengkak-bengkak gini, kayak labu. Tapi niat awal kamu kesini, kamu seneng gak akhirnya kamu udah operasi? Aku kamu kan senang. sakit kemarin. Iya, aku senang karena akhirnya kistanya sudah beres. Terus mukanya juga udah di strapless. Ada nih. Kok dilipet? Di strapless. Jadi kata dokter gimana? Jaringannya udah nyambung lagi, dia gak tulalit lagi. Yes, berarti Berli udah sehat. Yeay. Aku agak gak setuju gara-gara otaknya gak sekalian dioperasi. Tadinya mau, tapi pas dilihat kok kosong katanya gitu. Iya, apa yang mau dioperasi? Kamu gimana? Aku mau operasi nasib tadinya tapi nggak ada. Udah gitu tapi aku seneng nih. Kemarin tuh kan aku sebel di sini gara-gara mondoyot gitu kalau bahasa Sunda tuh, gara-gara filler nggak bisa hilang-hilang sampai capek aku. Jadi kayaknya dihilangin ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Dihilangin terus aku di sini dihilangin double chinnya, dirapihin lagi biar seperti semula. Mungkin jadi lebih baik juga. Oke, jadi kita mau menjalani recovery sampai 9 hari lagi. Sampai ketemu lagi di Indonesia ya. Iya. Dan gak berasa ternyata ya 5 hari di sini bareng sama Mei. Iya. Kita baru kali ini tidak saling menatap, tiba-tiba menatap kita langsung buang muka. Abis ini kita bakal sering traveling. Liatin aja. Iya. Kita kemana ya? Kita sih ada rencana tuh emang traveling agak jauhan ya. Ke Bromo. Sumpah loh, aku ngajakin dia kemana, dia malah maunya ke Bromo. Bromo dulu lah Mei, katanya. Iya, kamu Aku nggak Bromo. puas, katanya. Aku ke Bromo lagi syuting jadi gak puas. Kamu ngajakin aku kemana sih? Aku Jangan tempat panas ya Mei. ya sempat ingin nanya. Cuman aku tuh kadang pengen ngomong gini ya, banyak orang tuh kenapa liburannya sering keluar negeri, karena tiket keluar negeri sama tiket Tuh. domestik itu lebih mahal domestik. Mei, tapi kayaknya kita butuh ke Thailand deh. Kita belanja barang-barang murah. Ayo, Seru deh kayaknya. seru, boleh. Kemana aja ayo kita. Oke. Kalau komen di bawah lah, kita kemana? Bunting Dadah. go to apa? Bunting go tuh Pasar. Ber, tapi kamu tahu gak sih? Apa yuk? Banyak orang itu tuh banyak gak survive tahu ketika mereka tuh kena cancer. Salah satunya tante aku meninggal gara-gara cancer. Nah dia itu taunya itu tuh telat rata-rata. Iya, biasa udah stadium 2. Iya, stadium 3 malah baru udah ketahuannya. Oh. Karena dia nyembunyiin gitu. Jadi udah dibiopsi kan. Udah dibiopsi terus hasilnya tuh cancer tapi dia gak ngomong ke keluarga. Jadi kayak penanganannya tuh telat. Nah cuman aku ngelihat langsung tuh Ber, orang-orang yang kena cancer itu bener kata kamu tuh, dia tuh depresi. Ketika dia tahu udah sakit, dia tuh nggak nge-fight kayak udahlah berobat apa udah nggak mau. Nah, akhirnya tuh nggak bertahan. Nah kalau kamu tuh kan ibaratnya survival lah. Ya kan, tips-tipsnya. Tipsnya apa? Aku tuh juga sama, nggak ngomong sama keluarga juga. Jadi aku bener-bener iniin sendiri. Mama tuh nggak tahu. Nggak ada yang tahu nih berarti. Mama, saat itu Saat itu nggak tahu. Pas aku operasi terakhir itu baru tahu. Hah? Berarti kamu udah sempat operasi? Oh jadi selain kemo tuh? Selain aku cancer, waktu itu tuh aku ada namanya abses. Abses itu apa? Abses itu, aduh gimana ya sini ya? Ada infeksi di dalam payudara aku yang menyebabkan jaringan payudara aku itu mati. Jadi Kesumbat? ada nanah. Hah? Di dalam payudara aku itu full nanah waktu itu. Waktu itu ya, sampai payudara aku itu dikasih selang selama 6 bulan. What?
Gimana itu kasih selang ditusuknya ditusuk gitu. Jadi pas cabut selang tuh ternyata selangnya panjang gitu, Mei. Deret, wih panjang juga ya. Maksudnya lewat sini apa lewat puting apa lewat bawah puting. Bawah puting, Beb. Iya, bawah puting. Bulan. Kan ada yang bunder-bunder tuh apa namanya? Oerela. Iya, iya. Nah, di bawahnya. Oerela tuh ada dibolongin, habis itu masukin selang. Itu biar nanahnya keluar. Jadi selama 6 bulan itu aku pakai kasa itu harus ganti tiap 1 jam sekali karena nanahnya full terus produksi terus sampai akhirnya nanahnya nggak bisa bersih, akhirnya harus dioperasi, payudaranya dibuka dan disikat. Jadi si nanah-nanahnya itu harus benar-benar bersih karena kalau misalnya masih ada nanah sedikit terus ditutup nanti dia akan infeksi lagi dan begitu lagi aja terus gitu. Nah, nanah itu kan bakteri kan. Nah, itu dia bisa ngegrogotin jaringan-jaringan yang ada di payudara. Sedangkan wanita itu jaringan utamanya ada di payudara. Gitu. Jadi di payudara tuh banyak banget saraf-saraf. Kamu tapi nanya gak sih sama dokter kayak ini penyebabnya tuh apa gitu? Kalau abses itu aku kena malpraktek waktu itu. Aku belum cerita yang itu ya? Belum. Aku kena malpraktek. Jadi awal aku dinyatakan kanker, habis itu aku ke satu klinik di Jakarta Barat nggak salah. Dokter gitu ya. Terus dia bilang, oh ini kan ada gumpalan gitu kan. Oh ini bisa nih disembuhin kata dia gitu. Makanya dulu aku sendirian orang tua nggak tahu jadi bisa kali ya gitu. Oh ya bener nih kayaknya bisa. Nah aku kalau cerita itu sakit banget. Aku di anestesi itu cuman bagian sini. Oh berarti kamu dengar? Oh aku sadar sekali di bagian sini. Habis itu di ketiak aku itu dibolongin, dipakein besi panjang gitu. Digituin sama ditok-tok kayak yang iniin batu es. Katanya dihancurin nanti ininya keluar menurut dia gitu. Gua nggak tahu itu logika dari mana ya. Itu after this biru semua payudara aku, biru semua. Itulah infeksi di situ sebenarnya. Nah absesnya dari situ. Nah makanya absesnya itu harus disembuhin dulu baru aku bisa kemo. Gila berarti kamu tuh berapa bulan ya Ber? 6 bulan aja kamu masih pakai selang. Terus operasi, terus minum obat selama 3 tahun. Damn. Lumayan. Tapi ya tipsnya apa ya? Harus sering-sering ngobrol dan berterima kasih sama diri sendiri sih. Enggak, aku sempet ngobrol kan di atas kan kita sempet ngobrol kan. Sempet kayak ngejalanin pengobatan alternatif enggak atau apa? Enggak. Kamu fokus cuma minum obat sama yakin. Iya. Kan berarti harus nguat-nguatin diri juga kan sama yakin bakal sembuh. Makanya pikiran itu positif, terima kasih sama diri sendiri itu kayak gitu. Kayak sekarang deh sebenarnya si kista itu ganggu gak sih Ber? Ganggu buat aku. Sometimes tuh suka ngilu yang sengilu-ngilunya. Tapi kayak misalnya aku lagi syuting bunting nih, aku sering kok ngerasain itu gitu. Tapi karena udah terbiasa kan, aku udah lama kan, jadi aku cuma mikir kayak lu keselak aja rasanya sekarang. Karena udah terbiasa. Karena gitu. udah terlalu terbiasa sama si rasa sakit yang itu. Nah tapi setiap misalnya aku lagi mau syuting 15 hari di luar kota kan, aku tuh takut banget dia sakit. Karena aku tuh tau badan aku tuh tidak sempurna perempuan yang lain yang belum kena kanker dan lain gitu. Tapi aku sering malam-malam tuh aku selalu megangin dada aku terus aku elus-elus. Aku yang bilang kayak bisa ya, afirmasi sampai nanti selesai syuting jangan sakit ya Berli, bisa ya, kuat ya, jangan ini ya, jangan itu ya. Gitu. Tapi beneran dengan itu tuh vibes yang ada ya. Ini mah pikiran aku aja kali ya, tapi vibes yang ada yang aku sebutin untuk terima kasih sama badan aku, suruh badan aku bertahan, itu works sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya even di Korea aku nggak dioperasi, nggak dibersihin pun mungkin nggak gimana ya. Tapi janganlah dengan tiba-tiba dokter ngomong ini bisa dibersihin atau enggak, itu udah kayak jalan Tuhan juga. Itu jalan Tuhan, karena aku tuh udah di titik pasrah. Aku cuma mikir gini. Udah nerima ya? Udah nerima. Udah malah ngebiasain diri ya? Even amit-amit aku meninggal pun, ya nggak apa-apa sih penyakit itu aku bawa menikah. Toh itu kan dari Tuhan. Tapi kenapa kamu nggak mikir buat ngobatin, Beb?
Pertama, untuk nyari tahu kayak oh ini gue ada nih, oh ini dia makin gede nih. Kalau lu nggak cari tahu. Aku cari tahu, Mei. Tapi Cuman, takut kali karena pernah mau praktek gitu. capek, udah keseringan dioperasi kali ya. Udah di titik segitu. Aku udah sering banget dioperasi soalnya. Abses tuh aku dioperasi 3 kali loh. Ini yang terakhir ya, pas ke Korea ya. Amin. Hilang semua penyakit. Amin. Oke? Kayak udah Makanya cukup. ya buat teman-teman yang sehat-sehat, itu dijaga kesehatannya, karena dulu pun aku nggak berpikir kesehatan itu hal yang penting, tapi pas aku ngalamin kanker aku tahu segimana aku mau sembuh, aku mau tumbuh dewasa pada saat itu karena masih kecil kan. Umur berapa ya waktu itu ya? 20-an. Oh my god. Aku masih mau bertumbuh dewasa, aku masih mau menikah dan lain-lain. Itu susah banget. Jadi buat teman-teman yang emang badannya sehat-sehat aja sekarang, jangan dirusak. Itu sih pesan aku. Dan kalau udah sakit, ya tetap thanks God sama diri sendiri. Oh jadi itu kuncinya ya. Terus terima kasih. Tapi aku penasaran itu dokter ada kasih bocoran gak sih kenapa sih kayak perempuan itu bisa kayak kena cancer? Nah itu tuh kalau nggak salah belum ada edukasinya. Iya makanya. Karena kalau misalnya dibilang makanan, jujur aku tuh makanan nggak aneh-aneh loh, Mei. Kamu tuh sendiri kan, aku makan masakan sendiri. Dan aku nggak banyak makan mecin. Aku nggak suka. Tapi kan emang ada banyak faktor, ada faktor keturunan sama faktor pola hidup kan. Iya. Mungkin kamu emang ada keturunan? Nggak dijelajahi ya? Tidak ditelusuri. Nggak dijelajahin tuh sama aku. Nggak tahu sih. Nah coba editor kerja. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab pasti seseorang terkena penyakit kanker payudara. Akan tetapi, terdapat dugaan bahwa faktor genetik, gaya hidup, lingkungan, dan hormon memiliki keterkaitan dengan terbentuknya kanker payudara. Tapi itu belum fix toh. Apa yang ada di Google penyebab kanker adalah bla bla bla, itu belum fix. Itu belum Berarti fix. dokter benar-benar nggak kasih tahu sama kamu? Enggak, karena emang itu apa ya, kanker tuh kayak gift buat aku sih. Ya Tuhan mau ngasih ke jackpot aja. Jadi yang pola hidupnya gergajulan pun belum tentu sampai meninggal dia ada kanker gitu. Kalau di Google gitu kan banyak banget kan penyebab-penyebabnya. Iya, Jurnal terakhirnya itu kan makanan pengawet, iya, minyak, rokok. Iya kan? Banyak hal lah ya. Rokok sambil bakar. Rokok yang dibakar. Bacanya jangan kebalik. Rokok menyebabkan kanker, bukan rokok menyebabkan kanker. Salah.